Kalian pada tahu nggak sih pengaruh kelembaban terhadap tumbuhan? Kami dari kelompok kelembaban akan menjelaskan pengaruh kelembaban terhadap tumbuhan. Saya Kristina Nur Cahya, saya Siti Rubiani, Saya Sri Lestari, saya Risma Fitreni. saya Tadi Sanirum. Mari disimak ya. Nah, kelembaban adalah konsentrasi dari kandungan uap air yang ada di udara. Uap air yang terdapat dalam atmosfer bisa berubah wujud menjadi cair ataupun padat, yang pada akhirnya jatuh ke bumi yang dikenal sebagai hujan. Pada penelitian yang sudah kita lakukan, sekarang kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan kacang merah. Kacang merah atau kacang jogo adalah sejenis kacang dari jenis Passerolus vulgaris. Dalam bahasa Inggris, kacang ini dikenal dengan nama red kidney bean. Dalam masakan Indonesia, kacang ini dicampurkan ke dalam rendang atau dimasak sebagai sup yang disebut sup kacang merah. Banyak yang nggak tahu loh, apa aja sih manfaat kacang merah? Manfaat kacang merah itu yang pertama melancarkan pencernaan, yang kedua tuh baik banget buat kesehatan jantung, yang ketiga mengendalikan nafsu makan, yang keempat mencegah diabetes, yang kelima mencegah kanker, dan yang keenam dapat mencegah penuaan dini. Banyak banget kan manfaatnya, jadi apalagi yang harus diragukan dari kacang merah? Ayo kita konsumsi kacang merah. Tapi banyak juga yang tidak tahu bagaimana cara perkembangan dan pertumbuhan kacang merah tersebut. Nah, untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan kacang merah, maka perlu dilakukan adanya penelitian. Oleh sebab itu, saya dan rekan-rekan saya melakukan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan kacang merah. Dalam penelitian kali ini, kami meneliti pengaruh kelembaban terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang merah. Rumusan masalah yang kita hadapi yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh kelembaban tinggi terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kelembaban sedang terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kelembaban rendah terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan kami melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kelembaban tinggi terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, lalu untuk mengetahui pengaruh kelembaban sedang terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh kelembaban rendah terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Penelitian kali ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan siswa tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selain itu, siswa diharapkan mampu menulis karya ilmiah, penulisan dan penyusunan karya ilmiah yang benar, merupakan salah satu materi pembelajaran yang dapat berguna di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada penelitian kali ini, kita tuh memerlukan alat. Yang pertama tuh gunting, yang kedua penggaris, yang ketiga kamera ataupun alat pengambil gambar yang lainnya, yang keempat aqua gelas, yang kelima buku, yang keenam pulpen. Bahan-bahan yang digunakan yaitu kacang merah, air, dan kapas. Dalam meneliti, kita memerlukan variabel. Yang pertama tuh bebas mencangkup kelembaban. Kedua, terikat yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang keempat itu kontrol itu mencangkup air, media, dan suhu. Selanjutnya, teknik, cara, atau langkah. Pot A diletakkan pada kelembaban tinggi, yaitu di kamar mandi. Pot B diletakkan pada kelembaban sedang di ruang tamu. Dan pot C diletakkan pada kelembaban rendah dekat jendela. Nah, penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih 6 hari. Untuk yang pertama tuh kita menyiapkan alat dan bahan itu untuk hari pertama. Untuk hari pertama juga harus menyiapkan tanaman. Terus kita harus mengamati pertumbuhan dan perkembangan tumbuhannya setiap hari setelah dilakukannya penanaman. Dan yang keempat, kita harus memfoto untuk melakukan dokumentasi, itu juga dilakukan setiap hari setelah penanaman. Nah, yang kelima itu menyiram tanaman tersebut. Nah, dilakukannya yaitu 2 hari sekali. Jadi kita tidak boleh melakukan penyiraman setiap hari, karena kalau dilakukan penyiraman setiap hari, tumbuhan tersebut akan mengakibatkan tumbuhan tersebut mati. Dan yang keenam itu harus mengukur. Nah, pengukurannya itu dilakukan setiap hari. Hari pertama tidak perlu mengukur karena kita baru menanam. Ini adalah hasil kacang yang diletakkan pada kelembaban rendah. Pada hari pertama itu 0 cm.
hari kedua 1 cm, hari ketiga 1,5 cm, hari keempat 2,5 cm, hari kelima 5 cm, hari keenam 9 cm, dan hari ketujuh 16 cm. Lalu yang ini kacang yang diletakkan pada kelembaban sedang. Hari pertama masih 0 cm karena kita baru menanam. Hari yang kedua 1 cm, hari ketiga 2,5 cm, hari keempat 4,5 cm, hari kelima 10 cm, hari keenam 17 cm, dan hari ketujuh 24 cm. Dan yang terakhir ini adalah kacang yang diletakkan pada kelembaban tinggi. Hari pertama masih 0 cm, hari kedua 1 cm, hari ketiga 2,4 cm, hari keempat 7 cm, hari kelima 15,8 cm, hari keenam 23 cm, dan yang terakhir hari ketujuh 29, cm. Jadi kesimpulannya pada penelitian kali ini adalah tumbuhan dengan kelembaban yang tinggi dan sedang hanya memiliki batang yang tinggi dan daun yang lama tumbuhnya. Sedangkan pada kelembaban yang rendah, tumbuhan kacang tumbuh dengan sempurna dari daun hingga batang. Kelembaban mempengaruhi tumbuhan sebuah tumbuhan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami tentang pengaruh kelembaban terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jika ingin ditanyakan bisa melalui via WhatsApp ataupun DM Instagram. Terima kasih.